keluar dari hatimu menjerit sama Tuhan. Katakan, Tuhan, tangisan hatiku itu untuk tuayan jiwa-jiwa Tuhan. Biar Engkau yang memakai hidupku untuk menjadi orang-orang yang menggelar karpet merah bagi kemuliaan nama-Mu. Orang-orang yang menggelar karpet merah di bangsa ini Tuhan. Setiap langkahmu nyatakan kemuliaan-Mu dari hatiku untuk tuayan jiwa-jiwa. Sendiri yang akan memberikan pengertian kepada kami. Amin. Supaya kami hidup dengan Engkau. Amin. Karena waktunya sudah demikian singkat. Maka dari itu Tuhan, biarlah kami semua bisa dapat belajar, mulai berjalan bersama dengan Engkau, dan tidak menurut pikiran dan rencana kami. Terima kasih Tuhan akan segala sesuatu yang Kau lakukan bagi kami, karena Engkau mengasihi kami di Bandung ini. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Engkau berbicara secara pribadi kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Mari kita belajar akan firman Tuhan. Kita buka di dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Amin. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, ayat-ayat ini itu adalah ayat dasar bahwa kita itu harus menyadari bahwa kita hidup itu karena Dia. Karena Dia adalah
Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, jadi tiap-tiap kita pribadi itu adalah ciptaan Dia. Amin. Maka dikatakan dari Dia. Dan di sini dikatakan oleh Dia dan kepada Dia. Amin. Jadi kita harus menyadari bahwa hidup kita, setiap pribadi itu berharga di mata Tuhan. Amin. Karena apa? Karena Dia menciptakan kita pribadi itu tidak kebetulan atau secara sembarangan. Dia pasti mempunyai rencana. Makanya di dalam nyanyian-nyanyian itu dikatakan kita harus mengenal destiny kita, takdir kita. Karena dalam dunia ini kita sebetulnya kalah pinter sama setan. Setan itu sebelum orang Kristen itu tahu, setan itu sudah tahu lebih dahulu. Karena apa? Karena dia itu dulu kan tangan kanannya Tuhan. Dari 3 malaikat itu apa? Mikhail, Jibril, sama Lucifer. Itu yang paling tinggi itu Lucifer. Padahal dia ini adalah pemuji. Lucifer itu pemuji yang selalu dekat sama Tuhan. Engkau perhatikan baca Alkitab, 24 tua-tua. Itu kalau kamu perhatikan tugasnya cuma apa? Nyembah, bilang kudus, kudus, nyembah, puji Tuhan. Udah. Jadi kita itu kerap kali diakali setan. Karena apa? Karena di hadapan Tuhan itu lain daripada di hadapan manusia. Karena kalau kita lihat cuma hanya memuji itu di hadapan Tuhan itu apa? Fungsinya apa? Demikian juga kita kerap kali jadi orang percaya, saudara itu selalu tidak pernah merasa dirimu itu berharga di mata Tuhan. Karena apa? Karena kamu tidak tahu. Jadi coba perhatikan, seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, sama pendoa, di hadapan Tuhan tinggi mana? Hah? Pendoa. Itu beda. Pemuji itu sebetulnya lebih tinggi. Maka dari itu kita harus menyadari. Makanya saya suka senang karena apa? Ada anak-anak Tuhan orang di Gatsu ini didorong begitu rupa oleh Mahanaim, ya toh? Dikirim ke sana ke sini. Kalau saudara itu cuma ikut saya di sini di Gatsu, tidak ada yang saya mau kirim. Karena apa? Lah, saya itu faktornya seorang yang punya kedudukan pilar. Pilar itu kan ya tidak bisa pergi mana-mana toh. Ngerti tidak? Lah, sekarang itu tentara perang. Jadi ya yang pergi ke sana sini dia toh. Tapi saudara perhatikan, dari 7 hamba Tuhan, saudara tahu kita mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Tapi semua dilandasi oleh pilar. Sampai saya tuh menanya pada Tuhan begini, Tuhan,
aku ini tidak bisa apa-apa. Kok engkau suruh buat ini, buat itu bagaimana? Saudara tahu jawaban Tuhan? Justru aku ini pilih kamu karena kamu itu tidak bisa apa-apa. Tapi aku pilih kamu karena kamu mempunyai jatah yang harus diselesaikan. Aku tahu kamu tidak bisa menyelesaikan, maka aku beri hamba Tuhan yang lain, anak-anakmu, untuk menyelesaikan. Ngerti tak? Jadi jangan saudara itu merasa tidak ada artinya. Kalau kamu merasa tidak ada artinya, itu betul. Tapi bukan lalu merasa tidak ada artinya terus kemudian kamu tidak bertindak. Itu salah. Makanya saya sampai mengatakan, aduh Tuhan, setelah aku mengenal Engkau lebih dalam, banyak hal ku tak mengerti. Lalu Tuhan bilang, itu sih benar. Kalau kamu ngerti, itu bukan iman. Itu bukan percaya, tapi itu kamu yang melakukan sendiri. Sehingga rencanaku tidak dapat terjadi dalam hidupmu. Bayangin. Padahal kita ini sebagai anak-anak Tuhan kerap kali apa? Merencanakan. Mau ini, mau itu, buat keluarga, buat dirinya sendiri. Kau coba perhatiin daripada kesaksian anak-anak Tuhan tadi. Ya dah? Oh, yang gendut kayak gitu. Ya dah? Sebelum pelaksanaan sudah punya rencana. Pasti punya bayangan ini. Ngerti enggak? Si Akyat sama Lafid. Akyat tuh modelnya kayak apa? Kamu tahu. Ya toh? Kelihatannya si ndak apa itu ndak bisa apa-apa kelihatannya. Oh, tapi sombongnya setengah mati. Oh, yang suruh naik pakai baju kan malu. Padahal nggak lihat orang lain, nggak lihat dia. Oh, pakai baju ditutupi toh. Nggak kenal. Bayangin, malu. Ngerti nggak? Itu kesombongan yang tidak tersembunyi itu. Kalau dia nggak pergi sana, nggak kelihatan dirinya. Tapi justru ke sana kelihatan semua. Kok sombong sih sombong, tapi takut. Nah, mengapa? Kau perhatikan. Mengapa Tuhan itu di dalam hidup kerap kali saudara pun dibawa ke daerah yang membuat engkau takut dan deg-degan. Kenapa? Karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Amin. Jadi kalau saudara tidak mau melakukan taat, Tuhan tidak bisa menyatakan kemuliaannya. Makanya yang dibutuhkan adalah sikap hati. Dan mulai belajar bahwa hidupmu yang menetapkan langkahmu itu Tuhan. Karena Alkitab sudah berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Jadi kita itu tidak usah terlalu banyak mikir, takut, khawatir. Tapi belajar komunikasi sama Roh Kudus, baca firman. Kenapa kok Tuhan Yesus pada waktu ketemu sama saya pertama kali dia berkata, baca Alkitab. Saya katakan, gak ngerti. Baca saja. Taat, nurut. Dan Tuhan luar biasa. Saya satu hari 25 pasal. Masih kalah sama hamba Tuhan yang lain, saudara. Saya baru ketemu sama Denny cerita, hamba Tuhan dari Meksiko.
seorang hamba Tuhan yang sederhana. Dia cuma hidupnya apa? Baca Alkitab. Tapi satu hari berapa? 40 pasal. Aku bilang 40 pasal itu kan pagi siang sore enggak ngerjain apa-apa kecuali Alkitab. Tapi saudara tahu, dia membangkitkan orang mati 500. Dia sedang jalan di jalan raya, ada tabrakan, orangnya mati, ditutupi koran, terus dia lihat jatuh belas kasihan, dibuka, polisi bilang sudah mati, enggak, buka. Lalu dia bilang, kamu ini belum kenal Tuhan, jadi kalau kamu mati masuk neraka. Tuhan Yesus itu sayang kamu diberi kesempatan untuk mengenal Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, bangun. Sampai polisi ini lagi. Orang sudah mati bangkit. Nah, yang lebih istimewa lagi apa? Ibu-ibu punya sedang mengandung, mati. Sudah di kamar mayat 3 hari. Nah, dia lewat. Lalu Tuhan nyuruh mampir ke kamar mayat. Dia bisa dikasih penglihatan bahwa dalamnya ada bayi yang sedang dikandung, mau melahirkan. Terus dijamah sama dia, dalam nama Tuhan Yesus, bangun. Sudah 3 hari mati. Habis bangun, ini yang jaga mayat kan takut. Lari, jadi kejar-kejaran sama tukang yang jaga mayat. Karena apa? Dia manggil-manggil, tolong panggili dokter, aku mau melahirkan. Tambah-tambah ketakutan. Orang mati 3 hari kok mau melahirkan. Ya, ini yang dilahirkan itu siapa? Kejar-kejaran manggil dokter, dokternya lari. Ini orang mati. Dan akhirnya dimasuk kamar bersalin, dia melahirkan. Bayinya pun hidup. Amin. Hanya kerjaannya apa? Ngerti tidak? Di hadapan Tuhan itu bukan apa yang kamu lakukan, tapi apa yang kamu lakukan karena firman. Dia mengatakan gini, Denny bilang, bulan Oktober ini tidak dia tidak membangkitkan 1 orang pun. Kenapa? Tuhan ini tidak mau istirahat. Maka dari itu, dari pengalaman itu saudara, apapun yang kita lakukan, bukan kita, tetapi Tuhan Yesus di dalam kita. Yes. Firman Amen. di dalam kita. Amen. Maka dari itu saudara itu harus mulai belajar. Mulai belajar apa? Segala sesuatu komunikasi sama Roh Kudus. Dan sadari bahwa hidupmu tidak bisa di luar Dia. Kamu usaha, kamu dagang, kamu belajar, kamu apa? Ngomong sama Tuhan. Jujur apa adanya. Itu belajar untuk apa? Berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya nanti kalau waktunya Tuhan mau datang, kamu peka. Sebab kalau tidak, kalau Tuhan nanti mau datang, yang tahu pertama kali itu adalah Bapa. Ya toh? Karena Tuhan Yesus berkata, kalau aku datang, ada seorang pun yang ngerti kecuali Bapa. Nah, Bapak nanti mau ngomong, sebelum dia ngomong, yang tahu kan pikiran dulu. Nah, pikirannya Bapak itu Roh Kudus. Amen.
Jadi sebelum dia ngomong, artinya Yesus yang akan datang dan menjadi pelaku, Roh Kudus tahu dulu. Sedang Roh Kudus ada di dalam kita sekarang di dalam dunia, dia diberikan untuk menjadi penolong kita. Sebabnya apa? Supaya kamu tahu sebelum Tuhan Yesus datang, kamu tahu. Sehingga nanti kalau Bapak sudah tahu, demikian tahu, langsung Roh Kudus tahu, Roh Kudus sudah bicara sama kamu. Tapi kalau saudara tidak belajar, kalau malam dibangunin, tidak mau bangun. Kalau kamu sedang mau melakukan apa-apa, Tuhan ngomong, kamu tidak mau dengar. Karena apa? Tidak masuk akal. Sehingga akhirnya seperti anak-anak Tuhan yang dikirim ke daerah-daerah itu dipepet, dihadapkan satu kenyataan yang nggak bisa dihadapi dengan pikiran. Nah, kalau sudah gitu baru teriak-teriak sama Tuhan sampai hoho dan makan. Stres. Karena apa? Nggak tahu mau melakukan apa. Deg-degan. Makanya saya akan selalu katakan, ikut Tuhan itu ngeri-ngeri. Ngeri. Tapi setelah ngerinya bisa diatasi, plong rasanya, waduh puji Tuhan. Makanya coba lihat, dia kan tidak sadar, ya kan? Kalau dia pada waktu bicara terus nantang orang, dia tutup mata terus madem yang lain. Hanya faktornya takut kalau tidak ada yang respon. Betul? Itu kesombongan enggak? Kelihatannya sih enggak ya. Takut itu sombong enggak? Ngerti saudara? Nggak sadar. Setelah dia tahu, oh, senang nggak? Ayo, jujur. Senang boleh, bangga tidak. Hati-hati. Maka dari itu saya selalu pesan. Karena apa? Saya sendiri sudah mengalami semua. Saya habis khotbah, dikurubuki orang yang tak didoakan. Lalu saya layani. Tuhan bilang apa? Kamsen ya. Aku digituke, aku langsung takut pergi. Lah sekarang malah dianggap saya sombong. Jadi kalau kayak kemarin di SHRK, semua orang pengen ketemu, saya sudah ngilang. Kenapa? Nah, kalau saya nemuin, ya saya tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Nah, orang 3.000 lebih, 4.000-an. Bagaimana? Dan kerap kali itu anehnya. Tolong doain Pak. Enggak gitu tok, kadang-kadang yang lucu. Tumpangi tangan tok, woy. Tak pikir tak kaplok ya. Ada apa kalau Ren? Cuma pengen ditumpangi tangan. Ada yang kepengen mencium, memeluk. Udah saya bilang. Ngerti saudara? Kita itu harus hati-hati sekali. Makanya kalau sudah melakukan, saudara itu orang-orang yang sudah ngalami itu harus selalu ngomong. Ngomong apa? Lukas 17 ayat 10. Itu harus diomongkan. Karena ini pesan Tuhan Yesus, bukan pesan saya loh. Itu pesan Tuhan Yesus. Coba ayatnya munculin. Lukas 17 ayat 10. Ini pesan Tuhan Yesus. Lihat tuh. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata.
Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Supaya saudara tidak kehilangan pahala. Supaya saudara tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Maka dari itu sebetulnya itu kita kalau hidup itu ya, kalau kamu perhatikan hidupnya Tuhan Yesus sendiri nyaris semua. Seperti di Taman Getsemani Tuhan Yesus berkata, Bapak kalau boleh cawan ini lewat. Itu tuh nyaris sekali saudara. Saya pernah sampai tanya, Tuhan, Engkau kan Allah sendiri, ya. Engkau kan tahu harus naik ke atas kayu salib, ya. Kenapa Engkau kok berdoa cawan ini tak lewat? Kenapa Engkau sampai ketakutan? Peluh menjadi darah. Saya tanya saudara, waktu diskusi tentang firman, dia berkata, kamu tahu, itulah kelemahan daging. Kenapa engkau sampai takut? Aku dibayangi. Bahwa nanti diludahi, diejek, dihina, ditampar, ditelanjangi. Jadi rasa malunya itu ada. Ngerti tak saudara? Aku sampai, aduh Tuhan, Engkau sendiri yang Allah, yang pakai daging manusia. Sama saja, apalagi aku. Makanya Paulus berkata, aku mau berbuat yang benar, tetapi justru yang dosa yang aku lakukan. Kenapa saudara? Karena kita punya daging dan pikiran jiwa sudah dikotori setan. Maka dari itu saudara harus mulai belajar sekarang. Jangan terlalu banyak pakai pikiran, tapi berjalan dengan iman. Konsultasi segala sesuatu kepada Roh Kudus. Karena dialah Allah dan dialah yang tahu maksud hati pikiran Yesus dan Bapa. Amin. Segala sesuatu konsultasikan. Segala sesuatu kemukakan. Sehingga kalau saudara terpaksa berbuat dosa, tapi dia sudah tahu dan izinkan, hukumannya ringan. Lain daripada kalau kamu jalan sendiri. Maka dari itu saya ajari saudara, mau berbuat dosa sekalipun, ngomong. Supaya saudara itu tahu hidupmu tanpa Tuhan tidak bisa. Karena dari perkara yang terkecil sekalipun tidak mampu kamu. Semuanya Tuhan yang menetapkan. Dan Tuhan kerap kali kebentur kepada apa? Keadilan. Jadi kalau saudara tidak ngomong, saudara berbuat sesuatu kesalahan, dituntut setan, hukuman harus tiba. Tapi kalau kamu lebih cepat, kamu ngomong dulu, nah kalau Tuhan izinkan, setannya mau nuntut, Tuhan bilang apa? Aku sudah tahu. Dia sudah ngomong. Nah kenapa? Ya karena dia tahu lemah, aku berikan jalan keluar. Ngerti? Itu Tuhan. Maka dari itu saya selalu katakan alami. Sebab kalau kamu jadi orang percaya, tidak ngalami sendiri, tidak bisa. Makanya saya mengucap syukur, didorong anak-anak dari Gadstan, dari Windu ini, ayo pergi ke tempat-tempat lain. Nah, Lani bilang, siapa yang pergi? Tawarkan. Tidak usah ditetapkan, tawarkan. Siapa yang mau? Ngerti sudah? Sebabnya apa? Tidak semua orang berani. Tidak semua orang mampu.
Nah, saya itu terus terang enggak ngira kalau model akyat itu mau dikirim. Orang model kayak gini mau dikirim, aku bilang, akyat, gimana? Enak tali sama Gali. Bagus lah. Dia kan gondrong, rambutnya panjang, ketemu OPM, pemper lah. Dan karena apa? Saya sendiri pun sudah ngalami. Jadi apa yang anak-anak alami itu saya ngalami semua, saudara. Cuma saya itu orangnya tidak pernah mau apa itu. Kenapa? Lah, bukan saya kok, Tuhan yang melakukan. Di laut terapung-apung 2 hari 2 malam pernah. Di hutan, perjalanan dari Kalimantan itu naik mobil itu 1 hari 1 malam, bahkan masuk lumpur karena hujan, tidur di tengah lumpur dan dia semalam. Kalau zaman sekarang enak, saudara bisa bawa aqua. Zaman itu belum ada aqua. Saya di Kalimantan itu di Hulu Kapuas namanya. Sama pendeta, sama sana. Istri pendeta itu dalam waktu seminggu turun 7 kilo. Karena tidak bisa makan, tidak bisa minum. Kenapa? Karena minta air tidak ada. Loh, saya minta air putih, tidak ada, dokter. Zaman apa ini air kok tidak ada? Dan padahal saya tidur di atas sungai Kapuas. Loh, aku bilang, nah kita tidur di atas sungai kok tidak ada air? Loh, ada dokter, bukan air, kopi atau teh. Ini kan mikir, kenapa air putih tidak ada? Tidak ada sumur, tidak ada. Kenapa teh dan kopi ada? Saya lalu mikir, kenapa? Akhirnya, lah karena tidak ada air yang warna putih itu tidak ada. Lula terus airnya warna apa? Biru coklat. Air sungai ini. Oh ya sudah, terus terang. Karena air putih tidak ada, airnya coklat. Jadi bisa jadi teh, bisa jadi kopi. Tapi tidak bisa putih. Cuma yang tidak bisa minumnya itu masalahnya itu. Kita tidur di atas sungai, saya tidur sebelah kamar mandi, di bawah kamar mandi babi, kandang babi, gragrok tapi kita. Dan saya lihat, babi. Lalu saya tanya, babi ini makan, kasih makan apa? Kotoranmu. Jadi kita buang kotoran itu masuk ke babi, babinya buang kotoran, airnya kita timbang, buat mandi, buat minum. Istri pendeta 5 hari dan seminggu tidak bisa makan aja, turun 7 kilo. Aku heran tuh, pulang dari sana mau tambah 7 kilo. Padahal dia bilang stres. Kurang lama. Aneh lah. Ini aku ngerti, saudara. Perjalanan itu kalau di sungai, kalau di Kalimantan, itu enggak pakai pesawat, saudara, dulu. Enggak ada. Pakai apa? Klotok namanya. Klotok itu perahu kecil, pakai Johnson. Yang Johnsonnya itu suaranya kotok, makanya dinamai klotok. Loh, ini nanti sampai ke sana berapa? 7-8 jam naik klotok. Bayangin. Makanya aku bilang, aku sudah ngalami semua. Akhirnya di hari tua Tuhan bilang cukup. Ngerti, saudara? Kalau Tuhan sudah bilang cukup, lah itu baru kita bisa nikmati. Jadi kalau belum cukup, nikmatilah.
Memang deg-degan. Karena memang itu yang menyebabkan kamu ini bisa hidup percayamu. Karena kalau statis gini toh, di kota gini toh, nggak ngalami apa-apa, bosan, jenuh. Tapi kalau kamu ngalami kayak gitu, pengalaman itu nggak akan hilang 1, 2, 3 tahun. Ya lah? Karena apa? Ya kepengen balik, tapi ya takut. Ngerti tak? Ya ternyata si Galih itu, ternyata setelah ditangkap sama OPM, malah ditawari mau terus, atau milih balik kok. Milih balik, Galih sama si Nur. Gak berani masuk. Kenapa? Sudah terlanjur pucat, takut. Karena sebetulnya sudah didor. Karena OPM itu semua pakai senjata, saudara. Pakai jaket itu dalamnya semua senjata. Nah, itu bagusnya di situ. Supaya kamu mengalami. Kalau hidupmu sudah tidak ada kekuatan, kemampuan, Tuhan bertindak. Amin. Kamu dan saya. Maka dari itu alami secara pribadi. Minta sama Tuhan supaya kamu boleh mengalami supaya kamu percayamu itu tidak goyah. Karena ini kamu perhatikan. Kami berdoa beberapa hari yang lalu. Hamba Tuhan ini kan tiap bulan ketemu. Saya bulan-bulan yang lalu itu bulan ini itu bulan yang lalu ya, ini bulan November ya. Oktober itu kan sebetulnya saya sakit kan sudah harus kabur. Orang enggak tahu toh. Hari Senin setelah Sabtu loh itu. Senin saya kan sakit. Jam 3 itu bangun enggak bisa. Jam 3 mau kencing, mau bangun itu, saudara tahu. Duduk di tempat tidur, jatuh. Lah, jatuhnya itu saya bingungnya apa? Bisa ke depan, bisa ke belakang. Jadi, tidak ada otaknya ini tidak ada keseimbangan sama sekali. Sampai saya bilang, Tuhan, ini aku ada apa? Tidak dijawab lagi. Makanya saudara harus yang dikatakan ngalami bersama dengan Tuhan itu, kalau dalam saat-saat kamu sedang mengalami ujian, jangan cari jawaban. Sebab Tuhan tidak mau jawab karena sedang ujian. Kalau ujian dijawab itu kan bukan Tuhan. Betul kan? Tidak ujian itu. Jadi saya duduk, waduh, jatuh. Loh, saya tidak bangunin istri saya. Sebab saya pikir, nanti kalau bangun, panik dia. Tapi dia kan tidak mau kalau saya mati dulu. Tapi bangun juga setelah saya jalan. Saya cuma ngomong gini, Tuhan, aku ini mau kepingin kencing, aku tidak mau ngompol. Jadi saya ngomong, tolongin Tuhan, izinkan bisa sampai ke kamar mandi dan balik. Bisa. Jadi saya bangun, rembetan tembok itu, pergi kamar mandi, kencing, habis itu balik lagi. Saya tidak sadari saudara, sampai tidak tahu kalau saya itu pada waktu itu kencingnya darah. Jadi kencingnya sudah darah, tidak bisa ada keseimbangan. Setelah sampai ke tempat tidur, saudara tahu, geledek, lumpuh total. Tidak bisa bangun, tidak bisa apa-apa, lumpuh total. Dan pada saat seperti itu, itulah yang dinamakan ujian. Sikap hati percaya saudara di mana?
Jadi pada waktu saya ngalami itu, sudah tidur, terus saya ngomong gini, Tuhan, aku sudah siap. Kalau pada waktu ini Engkau panggil pulang, aku siap pulang. Tuhan gak ngomong A, gak ngomong B, diam aja. Sampai situ saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, karena Engkau pasti punya maksud yang baik. Hanya aku bilang, hari Rebu itu Senin, saudara. Hari Rebu aku harus khotbah di Cirebon. Kemudian minggunya depan saya harus berangkat ke Manokwari. Irian lagi. Nah, pada waktu itu saya cuma ngomong, aku hanya minta satu perkara, kalau boleh menyelesaikan tugas. Setelah itu terserah. Pokoknya saya tidak digendoli istri, anak-anak. Saya sudah nyerah, aku bilang aku sudah siap pulang. Apapun yang terjadi, aku tetap mengucap syukur. Saudara tahu, Tuhan ngirim adik saya Yongki datang. Dia bilang, aku diperintah Tuhan ke sini. Ngapain? Berdoa untuk kamu. Kamu mengalami otakmu kecil ini kelumpuhan. Dan pada waktu dia numpangin tangan, saya merasakan, saudara. Jadi kayak otak saya itu kayak ada di kayak orang mau bikin kue gitu, di nyet gitu. Aku terasa aneh. Tapi di nyetnya itu dipegang gitu, di nyet itu ada kekuatan. Jadi saya beres ini. Oh ini sedang dimainin sama Tuhan ini, dibentuk. Ternyata selesai, habis itu sore sudah bangun, sudah bisa bangun, duduk normal, apa kekuatan sudah normal kembali. Ngerti? Dalam waktu singkat. Dan Petrus jadi berkata apa? Wah, kenapa tidak bawa ke rumah sakit? Kalau saya ke rumah sakit, tidak boleh pulang. Karena apa? Ya, dokter tidak bisa apa-apa kok. Waktu saya kecelakaan di Indonesia tidak diapa-apain. Wong dokter bingung, mau diapain? Wong orang kayak gini kok bisa hidup? Bingung kan? Mau diapain? Umpamanya pada waktu itu tengkorak isi darah 300 cc. Mau diapain? Mau disedot tidak bisa, mau dibuka tengkoraknya infeksi, bingung. Akhirnya dia didiam. Toh Tuhan beracara sendiri. Amen. Ini sama, saudara. Mata saya itu bisa bengkak, tidak kebentur loh. Oh, enggak. Aku bilang enggak, kok persis sama waktu tabrakan. Nah, Rachel itu dapat mimpi pagi-pagi bilang, Kong, serangan Kong ini sama dengan Kong pada waktu tabrakan Mama meninggal. Ngerti? Jadi setan itu kerap kali menguji itu tidak cuma sekali, 1, 2 kali, apakah tetap setia? Ngerti saudara? Jadi saudara itu gak usah khawatir. Kalau saudara itu sudah biasa bergaul dengan Tuhan, kamu tanya tidak dijawab, bukan berarti Tuhan tidak dengar. Sedang ujian. Tergantung daripada syaratnya, saya selalu katakan, ucapkan syukur. Percayalah bahwa rencana Tuhan membiarkan segala sesuatu terjadi dalam hidupmu itu baik. Amen. Engkau pasti menang. Amen. Dalam waktu sehari semua selesai. Hari Rabu saya sudah berangkat ke Cirebon khotbah. Habis itu minggu depannya saya sudah di Manowari. Makanya sampai BP sama AL diperintahkan ikut engkau, kawal terus sampai di Manowari, tidak boleh tidur di sendiri, harus ada BP sama AL.
Bayangin, saudara. Saya bilang gini, nah, kok bebas sama malah aku sih jaga dia. Tapi buat dia bagus, saudara. Karena ternyata apa? Bebas sekarang jadi peka. Tidurnya enggak. Kalau saya kresek bangun, ada apa kok? Jadi kan latihan kepekaan. Dan dia sudah mengambil bagian untuk menjaga engkau. Ya toh, jadi peka. Jadi kalau dulu tidur lah mau ada bom. Tapi sekarang saya bangun dia ada apa kok? Tidak apa-apa. Haleluya. Tidak apa-apa. Tidak tidur lagi. Jadi saudara tahu, Tuhan itu mendidik kita dengan cara-cara yang sederhana. Jangan hanya terpengaruh oleh perkara besar, tapi belajarlah dari perkara kecil. Amen. Setia dalam perkara kecil. Kau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Amen. Sehingga orang lain tidak lihat, saudara, saya sakit, tidak ada tanda-tanda bekas sakit, tidak ada. Mata pun kayak sore sudah habis semuanya. Normal lagi. Sampai saya ketawa sendiri sama Tuhan. Tuhan, engkau tuh memang suka bikin gara-gara dan mainan. Oh, orang kayak gini sore sudah diberesi. Orang lain bilang, ayo saya sakit. Iya, tadi. Hari ini beres. Lah terus bagaimana? Lah gini. Lo kok bisa? Ya enggak tahu. Oh ya, sembuh sendiri, sakit sendiri. Enggak pakai obat, enggak pakai apa-apa. Lah Bapak ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Ya cuma terima kasih Tuhan, kau baik. Amin. Dan Tuhan ngomong sama Nani apa? Dia hambaku. Apapun yang terjadi, aku bertanggung jawab. Ngerti tak, saudara? Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, mengucap syukur. Tidak usah takut, khawatir. Karena dia tahu yang terbaik buat engkau dan saya. Amin. Nah, percayalah. Mau ngalami kayak yang lain-lain? Mau ngalami enggak? Jawabannya tidak. Amin. Amin itu bisa ya bisa. Tapi kalau saudara bilang mau ngalami, kalau Tuhan suruh, Iya. kalau Tuhan kehendaki, kamu usah takut. Yang penting kamu belajar, jangan merencanakan. Kalau kamu diutus, kamu cuma bilang, Tuhan kau utus, tak pasti kok, oke, aku jalan. Jangan dibayangin, nanti bagaimana, malah tidak akan karuan. Tapi kalau kamu tidak bayangin, kamu naik, oh, gitu. Takut ya takut, ngomong, Tuhan aku takut. Jujur aja, tidak apa-apa. Nanti kan kamu mengalami mujizat demi mujizat. Nanti tidak, luar biasa Tuhan. Justru kalau kamu bisa, Tuhan ini tidak mau nolong. Justru kalau kamu tidak bisa, Tuhan ini bertindak. Itu Tuhan. Dan itu dialami hari demi hari. Supaya saudara tetap percayalah bahwa Tuhanmu itu Tuhan yang nyata, bukan teori. Amin. Yuk berdoa. Tuhan, hamba-Mu menghadapkan anak-anak-Mu di tempat ini. Mereka semuanya Tuhan percaya bahwa Engkau itu Tuhan yang luar biasa. Tetapi mereka juga seperti hamba, tidak ada yang kuat, semuanya lemah, semuanya ternyata sombong dan takut. Maka dari itu hanya Engkau yang bisa nolong kami.
Di mana pengalaman apa yang harus kami hadapi. Dan kami mohon, hamba mohon, paksakan kehendak-Mu, paksakan rencana-Mu dalam hidup kami, supaya apa yang kami tidak mampu, Engkau yang melakukan di dalam kami, supaya kami dapat mengatasi semua masalah bersama dengan Engkau dan bukan sendiri. Karena kalau sendiri pasti tidak ada jalan keluar. Tapi kalau bersama dengan Engkau, kami percaya mati pun kami hidup. Amin. Karena kita tidak sendiri. Yes. Maka dari itu Tuhan, Engkau lihat hati-hati anak-anak-Mu saat ini. Engkau tolong mereka yang berteriak kepadamu, yang menyadari kelemahannya, yang menyadari bahwa dia tidak mungkin menyelesaikan bagiannya kalau tidak Engkau tolongi dia. Karena kami sudah mendengar kesaksian dari saudara-saudara yang lain, bahwa justru pada waktu kami tidak mampu, Engkau membuat semuanya berhasil. Maka dari itu tolongi kami, buat kami berjalan dengan tuntunan-Mu, supaya Roh Kudus yang menolong kami, yang menuntun kami. Mari saudara, Tuhan memberikan perkataan, mintalah nak, Aku minta. mintalah maka kau akan diberi. Saya karata sikit kiri, kau karata sikit kiri. Di hadapan